Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah, atas rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini saya bersama dengan ibu-ibu bisa bermuajahah lagi setelah sepekan baru ketemu ya. Sekarang alhamdulillah dipertemukan kembali. Mudah-mudahan apa yang diupayakan, diusahakan oleh ibu-ibu bisa hadir di majelis ini menjadi amal soleh buat kita semua. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ibu-ibu dari pagi ya sampai barusan itu mungkin bahasanya apa Bu? Memperingati Maulid itu apa? Ya, memperingati kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini mungkin bukan perayaan tapi peringatan ya, untuk kita memperingatkan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita sudah benar-benar menjadi umatnya baginda Rasulullah atau masih banyak kurangnya gitu ya. Jadi insya Allah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang, kalau diberikan tema oleh Ketua Majelis Taklim, apa Bu? Pokoknya intinya gimana mendidik generasi gitu ya, yang tangguh, yang bisa unggul gitu ya dalam prestasi, berkarakter dan berdaya saing global. Masya Allah, mantap gitu ya. Intinya jadi pemuda yang ya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara pemuda ya, kita pemuda Bu. Pemuda. Kita lihat ya, pemuda itu apa ininya, definisi pemuda. Jadi ketika kita berbicara pemuda, mendidik pemuda kan gitu ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, berumah tangga, kemudian dalam segala hal, maka Allah sudah mengirimkan utusannya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan sebagai contohnya, sebagai qudwah. Kita kan sering membahas bahwa bagaimana di dalam kehidupan kita bisa selamat ya, contoh Rasulnya gitu ya. Yang baginda Rasulullah SAW itu diutus untuk kita semua sebagai umat yang terakhir dalam seluruh aspek kehidupan. Baik mengatur hubungan kita dengan Allah gitu ya, kemudian kita mengatur kita dengan sesama manusia gitu ya. Ya diantaranya termasuk kita mempersiapkan pemuda tadi yang unggul, tangguh, berkarakter, wah luar biasa pokoknya ya, sampai bisa bersaing di global gitu ya. Terus, nah itu semua gitu, tidak bisa tidak gitu, kita itu harus mencontoh kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tadi membaca ya di ini kan kalau di Sunda mah disebutnya berjanji ya Bu, kalau di sini mah disebutnya rawi gitu ya. Kalau di Sunda itu disebutnya berjanji. Kenapa disebut berjanji? Karena penulis
sair-sair ini adalah namanya al-barjanji gitu. Makanya disebutlah ini barjanji. Ketika saya ke Depok ada pembacaan rawi, saya dengar-dengar rawi itu apa gitu. Ternyata ini juga gitu ya. Jadi kalau kata Sunda mah sami wai gitu ya. Etak-etak keneh gitu ya. Nah, kalau Ibu mungkin mengerti artinya, ini kan dulu ketika Al-Barjanji itu menulis ya, itu diawali pada masa tabi'in ya. Jadi pada saat itu kaum muslimin udah mulai itu lupa kepada baginda Rasulullah, yaitu bukan lupa Rasulnya, lupa kepada ajaran Rasulullah. Maka bagaimana pada saat itu para pemuda gitu ya untuk mengembalikan lagi ingatannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menulislah diantaranya gitu ya, ini bukan hanya satu-satunya, diantaranya Al-Barjanji ini ditulis. Bagaimana kan di sini disebutkan lahirnya Rasulullah, dari ibunya siapa, bapaknya siapa, bahkan tadi disebutkan marhaban Jaddal Husain gitu ya, marhaban. Jadi ini kan mengucapkan selamat datang kepada Jaddal Husain. Siapa Jaddal Husain? Jaddal Husain itu siapa? Ya Rasulullah. Jadun itu kan kakek, Husain Hasan dan Husain gitu ya. Jadi Jaddal Husain itu kakeknya Hasan dan Husain. Ya Rasulullah. Terus kalau gitu kenapa ibu-ibu tadi berdiri? Menghormati siapa? Ada Rasul sekarang. Ada. Jadi harapannya gitu ya, gitu. Makanya ada sebagian para ulama menganggap bahwa dengan kalimat dengan sambil berdiri itu maka Rasulnya datang gitu ya. Nah, tapi dari artinya ini adalah mengucapkan selamat datang, makanya ya marhaban ya marhaban ya marhaba gitu ya. Marhaban Jaddal Husaini marhaba. Jadi selamat datang kepada kakeknya Hasan dan Husain. Jadi ini semua sair-sair. Ini bukan ayat Al-Quran, ini bukan hadis gitu ya. Jadi ibu-ibu mensikapi dengan barjanji ini atau rawi gitu ya dalam ini, ya ini beda dengan Al-Quran gitu ya. Ini adalah seperti ibu-ibu membaca sirah Rasul gitu ya, membaca sirah Rasul. Jadi kalau ibu ngerti artinya, ya itulah sedang menggambarkan bagaimana ininya. Ngerti ya Bu? Ini pernah dibahas artinya? Belum gitu. Ya. Jadi ini tadi kepedulian pemuda pada saat itu, nah balik lagi kan pemuda, bahwa bagaimana mengingatkan kembali kepada Rasulullah, siapa Rasulullah itu gitu ya. Kemudian bagaimana kehidupannya Rasulullah, apalagi kalau di ujung-ujung ya suatu saat mati gitu ya, nggak perlu ini. Nah, jadi ini dalam rangka tadi mengingatkan kembali gitu ya, bagaimana sikap kita kepada Rasulullah. Nah, berkaitan dengan pemuda juga gitu, kenapa kita pun harus mengikuti sebagaimana Rasulullah mendidik para pemuda gitu ya, sehingga para pemuda itu menjadi pemuda-pemuda yang tangguh dari sisi keimanannya, kuat gitu ya dalam menghadapi cobaan, juga bisa menjadi para pemimpin gitu ya. Kalau tadi berbicara bersaing di global berarti kan pemimpin. Sebagaimana ibu-ibu kalau berdoa kan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu. Jadi kita memohon kepada Allah itu kan Robbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami gitu ya azwajina, pasangan gitu ya kepada kami, kemudian waduriyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang membuat enak dipandang mata gitu ya, menjadi buah hati yang sejuk ketika dipandang. Kemudian waj'alna, dan jadikanlah kepada kami, waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang dibacakan oleh semua orang untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpinnya di garis bawahi lil muttaqina. Jadi bukan pemimpin preman, pemimpin
pencuri, pemimpin maksiat, tetapi lil muttaqina. Nah itu sebenarnya inti dari judul yang oleh Ketua Majelis Taklim dikasihkan gitu ya, yaitu menjadi pemimpin yang bertakwa. Sebelum saya panjang lebar ke situ, mari kita lihat pemuda saat ini gitu ya Bu ya. Kan kalau kita misalnya nih harus begini, harus tahu dulu masalah nggak saat ini gitu pemuda saat ini. Menurut ibu-ibu pemuda saat ini bermasalah nggak? Sangat bermasalah gitu ya. Makanya muncul tadi menginginkan pemuda yang bisa tangguh, yang bisa cerdas, yang bisa kuat imannya gitu ya. Karena pemuda saat ini ibu-ibu rahimakumullah, saya sedikit kemarin itu tadi bahkan bukan kemarin ya, melihat bahwa di survei, jadi negeri kita ini berlimpah tuh pemudanya. Jadi kalau dihitung kan sekarang itu udah generasi Z ya. Kita hitung dari generasi milenial. Generasi milenial itu berarti kelahiran tahun 2000-an. Generasi Z nih sekarang ya, lewat dari 2010 tuh udah ini ya. Nah negeri kita itu berlimpah usia mudanya. Yaitu kalau generasi Z-nya yang saat ini nih ya, lagi mungkin yang kalau juga disebut bahwa era digital gitu ya, ada 75,49 juta. Banyak nggak? Banyak tuh ya, itu generasi Z. Disebutkan itu kurang lebih sekitar 27,94% dari penduduk Indonesia. Sedangkan generasi milenial berarti generasi milenial di belakangnya gitu ya. Mungkin yang kelahiran tadi 2000-an gitu ya sampai 2010-an gitu ya. Itu ada 69,38 juta atau sekitar 25,87% dari penduduk yang ada di negeri ini. Berarti kalau ditotalkan gitu ya, hampir setengahnya penduduk negeri ini adalah pemuda. Gitu. Pemuda berarti kan bayangkan gitu ya. Kita lihat kalau pemudanya rusak saat ini, bagaimana ke depan? Hancur gitu. Hancur gitu ya. Karena setiap peradaban, berubahnya peradaban itu tidak bisa dipungkiri, itu dipimpin oleh para pemuda. Diawali dari para pemuda. Seorang ulama mengatakan bahwa para nabi pun gitu ya, para nabi dan rasul itu munculnya dari para pemuda gitu ya, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pemuda gitu. Jadi pemuda itu sebagai perubah peradaban gitu. Jadi maju atau mundurnya nih sebuah peradaban itu harus dilihat pemuda saat ini. Jadi kalau kita mau menerawang bagaimana misalnya berapa tahun lagi, kalau pemuda saat ini misalnya 10 tahun, berarti 15 tahun ya, atau 20 tahun kemudian kita mau lihat bagaimana nih kondisi negeri ini, lihat pemuda saat ini. Kalau tadi kata ibu bahwa pemudanya saat ini hancur ya, gitu, rusak gitu. Wah itu berarti nanti pemimpinnya ya begitulah. Gitu. Jadi kalau kita mau menggambarkan seperti itu, kalau mau mempetakan. Apalagi ibu-ibu kalau melihat dari survei, ya pernah dilakukan oleh lembaga survei ya, yang mereka itu mensurvei para pemuda. Hanya 500 orang di kota besar, di 5 kota besar di Indonesia, 500 pemuda. Ternyata hasilnya 33,5% itu melakukan hubungan sebelum pernikahan. Cuma dari 500 itu 33,5%-nya itu pernah melakukan hubungan tanpa pernikahan. Masya Allah ya, begitu tuh gitu ya. Serem makanya gitu ya. Jadi makanya penting ibu-ibu berbicara pemuda. Walaupun tadi kata ibu-ibu, saya udah nggak pemuda nih gitu ya. Ya ngaku aja pemuda tuh, semangatnya pemuda gitu ya. Nah itu terus meningkat tuh, bahkan kalau itu dari sisi pergaulan bebasnya ya. Kemudian juga UNICEF pernah melakukan juga penelitian, itu kan lembaga dunia tuh ya. Tahun 2020 kan kita awal pandemi ya, disebutkan kurang lebih 40% itu meningkat kemiskinan. Bukan meningkat jadi naik ya, tapi angka kemiskinannya semakin
meningkat, berarti semakin banyak, 40%. Dan itu adalah termasuk remaja, anak-anak, dan pemuda. Berarti kan miskin tuh ya pemudanya. Kemudian di tahun 2022 disebutkan bahwa 4,3 juta usia anak sekolah putus sekolah. 2022 nih. Kenapa? Karena setelah pandemi ini, mereka kan ketika selama 2 tahun ibu-ibu pengaruhnya luar biasa. Mereka memegang HP, belajarnya memegang HP gitu ya. Akhirnya apa? Keterusan. Ya, ditambah tadi dengan kemiskinan, gitu ya. Kemiskinan kan bertambah. Berarti orang miskin nggak melanjutkan tuh pendidikannya. Begitu juga ternyata gitu ya. Kalau saya ngobrol dengan ibu-ibu guru SD yang sekarang SD-nya kelas 3. Kalau kelas 3 berarti kemarin selama 2 tahun sekolahnya di mana? Di rumah kan? Berarti kelas 1 dan kelas 2 sekolah di rumah. Begitu sekarang udah kelas 3 dan kelas 4. Dites nggak pada bisa baca. Cek deh mungkin kalau ada ibu-ibu SD di sini. Itu nggak pada bisa baca. Jadi karena mereka, bayangkan ibu-ibu mungkin terasa ketika sekolah di rumah pakai HP, kan didampingi emaknya tuh. Emaknya itu gemesan. Kalau gurunya ngejelasin nggak ngerti, emaknya cepet-cepet udah jawab-jawab aja. Misalnya nih, kata gurunya 4 tambah 4 berapa? Kata emaknya langsung 8, jawab 8. 8. Nilainya kan bagus ya. Bahkan matematika sekarang di SD kan udah membuat ibu-ibu kagak ngerti banget kan. Udah ada macam-macam bahasanya gitu. Nah, ibu-ibu biasanya cepet aja karena online tadi itu udah begini. Nah, itu tidak membentuk cara berpikir anak kan? Begitu masuk sekolah bengong aja gitu ya. Nah, itu hasil survei begitu. Berarti kebayangkan nanti menjadi kedepannya menjadi penerus generasi seperti apa gitu ya. Itu. Terus kita balik lagi nih. Kalau kita lihat pemuda saat ini di negeri kita ini sudah teracuni juga budaya hedonisme. Hedon itu apa, Bu? Bukan udon ya. Kalau udon ibu-ibu suka beli. Hedon itu apa? Memburu hanya kesenangan aja. Nggak mau repot-repot, nggak mau pokoknya instan pengennya gitu ya. Kalau senang itu senang saat ini juga gitu ya, terpenuhi. Makanya mereka itu lebih suka dengan hiburan gitu ya, mencari materi pun dengan cara mudah. Maka pernah kan ada kasus yang lagi viral kemarin ya, sekarang kan udah hilang ya, CFW gitu ya. Ketika mereka ditawarkan oleh seorang menteri kan, mau nggak diberikan beasiswa? Mereka menolak karena buat apa harus sekolah dengan cara gembel begini pun kasarnya gitu ya bisa dapat, nah, bisa terpenuhi tadi gaya hidup senang. Kebayang nggak mereka sekarang usianya 15 tahun, berarti nanti kita semua sudah nggak ada, yang bakal memimpin adalah mereka. Kira-kira gimana tuh? Nah, seperti itu. Bahkan dari sikap hedon ini, maka anak-anak sekarang, termasuk di negeri ini, gitu ya, mereka terbiasa melakukan pergaulan bebas. Karena tadi rasa suka, rasa senang, gitu ya, itu dengan pergaulan bebas. Makanya mereka terbiasa. Kalau lebih didetaili lagi, anak-anak sekarang itu dengan apalagi memegang HP, gitu ya, buka internet. Mereka itu udah paham banget gitu ya pergaulan bebas, ngikuti gaya-gaya dari barat gitu ya. Belum lagi kita dipertontonkan anak-anak kita dengan istilahnya apa kalau menampakkan kekayaan itu bahasa flexing. Nah, ya kan pamer nih rumahnya gitu ya, kultur gini. Itu kan para pemuda tuh. Gitu ya, mobilnya seperti apa, mobilnya nih mobil 1, 2, 3, 4 gitu ya, nontonnya di mana, tasnya kayak apa dan lain sebagainya. Nah, itu membuat para pemuda saat ini ya melihatnya ke situ, menjadi idolanya seperti itu. Maka yang paling mudah menurut mereka jadi itu. Maka mereka saat ini tidak malu lagi mengakui misalnya hubungan gitu ya di luar nikah itu biasa gitu.
Maka berdasarkan tadi penelitian dari 33,5% itu pernah melakukan hubungan, ada 2 tuh. Yang satu karena semata-mata hanya senang-senang, gitu ya, tanpa kenal sama orang juga masalah. Yang kedua, mereka jadi masuknya ke prostitusi, yaitu menjadi pekerjaannya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi anak-anak sekarang udah masuk ke situ. Kalau ibu-ibu lihat YouTube channel saat ini gitu ya, makanya kita itu harus bikin YouTube channel yang mengkanter itu semua gitu ya. Makanya saya walaupun mama bikin aja deh gitu ya. Karena ternyata gitu ya, mereka berbicara tentang seks bebas itu vulgar saat ini. Diwawancara seorang anak perempuan usia berapa gitu ya, 16 tahun, 18 tahun. Terus kapan mulai melakukan itu, terus sekarang dibayar berapa, itu vulgar Bu saat ini. Nggak pakai ditutup wajah, nggak dipakai nama saya Wati gitu, samaran gitu ya. Enggak, udah vulgar aja gitu kan. Mereka di mana mangkalnya, dengan siapa pelanggannya, itu dibikin YouTube channelnya ada. Gitu ya. Nah, itu banyak banget, termasuk podcast yang terkenal, mungkin ibu-ibu yang suka tonton itu menjadi sebagai propaganda kan. Bagaimana gaya hidup remaja saat ini gitu ya, terutama contohnya di Jakarta gitu ya. Hidup ya gitu sesama teman itu bebas gitu ya, bisa kapan aja melakukannya. Berarti kalau ngelihat potret remaja saat ini atau pemuda saat ini seperti itu, bahaya nggak Bu? Bahaya. Harus ada keprihatinan kita, bahkan harus menjadi kita itu bagian dari perubah. Jangan sampai pemuda itu seperti itu. Maka kita harus selamatkan para pemuda. Karena Indonesia 10-15 tahun kemudian itu bakal mendapatkan demografi yang banyak banget dari pemuda. Yang seharusnya kalau pemudanya bagus, berarti ke depan itu para pemimpinnya menjadi para pemimpin yang tadi yang bisa bersaing gitu. Menjadi para pemimpin yang bahkan orang-orang yang bertakwa. Maka harus diselamatkan. Maka kita harus menjadi tadi. Terus bagaimana dong, kan pertanyaannya gitu ya. Kalau harus menjadikan para pemuda itu menjadi para pemuda yang unggulan tadi itu. Kita lihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul, kemudian Rasulullah mengajak mulai dari keluarganya, saudaranya, kerabatnya, tetangganya, kemudian orang-orang yang terdekatnya masuk Islam. Kalau ibu-ibu baca sirah, itu semuanya hampir pemuda semua. Nggak ada yang tua. Kalaupun dianggap tua, pada saat itu adalah Abu Bakar ya, dan selanjutnya kemudian Umar bin Khattab. Itu disebut tua pun kurang lebih 36 tahunan. Maka kalau di sekitar itu, pemuda itu kalau menurut seorang ulama ya, Rawaskol Aji, disebutkan pemuda itu berapa kira-kira usianya? Kurang lebih dari 15 sampai 40 tahun, itu pemuda. Jadi kalau kita pemuda kedua, tetap ngakunya tetap pemuda gitu ya. Ya, seniornya pemuda gitu ya, pengasuhnya pemuda gitu. Nah ini dilihat bahwa itu semua seperti ibu-ibu Ali gitu ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau itu 7 tahun masuk Islamnya kan. Begitu juga yang lainnya gitu ya, itu 7 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Nah, yang paling senior itu adalah Abu Bakar. Jadi dilihat dari sejarahnya pun gitu ya, itu adalah para pengganti generasi ke depan itu adalah para pemuda gitu. Kenapa? Karena para pemuda itu mudah untuk diajak berubah. Kalau disebut masa remaja adalah masa mencari jati diri gitu ya, memang cepat berubahnya. Hanya masalahnya kalau perubahannya kepada yang rusak, mereka juga cepat ngikuti, terpengaruh. Tapi kalau kemudian dididik sebagaimana Rasulullah, nah akhirnya menghasilkan para pemuda yang nggak takut mati, gitu ya. Seperti Amr bin Yasar. Amr bin Yasar ketika masuk Islam itu masih muda, itu masih ada ibu dan bapaknya. Sumayyah ibunya gitu ya, waktu itu akhirnya ikut masuk Islam, ayahnya juga ikut masuk Islam. Pada saat itu gimana kaum kafir Quraisy untuk supaya anaknya itu keluar dari Islam, ibunya yang disiksa oleh kafir Quraisy. Sumayyah ini disiksa, dipecut, dipukul, bahkan sampai diikat gitu ya tangannya,
kakinya yang kanan ke kanan, kiri yang kiri. Itu supaya menggoyahkan keimanan dari anaknya. Itu tidak tergoyahkan. Maka Rasulullah hanya bilang, wahai keluarga Ammar bin Yasar, gitu ya, surga sudah ada di depanmu. Kata Sumayyah, ibunya yang lagi disiksa, jawabnya apa? Ya Rasulullah, surga sudah di pelupuk mata. Gitu jawabannya. Karena itulah pembinaan Rasulullah. Maka bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, gitu ya? Ketika Rasulullah mengajak masuk Islam, nggak sebatas masuk Islam udah dilepas aja. Tetapi bagaimana kemudian ada pembinaan. Ibu-ibu mungkin kenal Arkom bin Arkom. Nah, rumahnya Arkom bin Arkom itulah dijadikan tempat pembinaan para pemuda itu. Jadi mereka tidak dibiarkan. Mereka yang paling pertama, gitu ya, bagaimana kepada kita mendidik kepada pemuda itu, gitu ya, harus menanamkan, gitu ya, bahwa akidah Islam itu menjadi landasan kehidupan dia baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama, penanaman akidah Islam. Nah, makanya tadi hasilnya tuh para sahabat itu yang dibina oleh Rasulullah, tanamkan sejak dini. Kalau kita kan bukan dari kafir baru masuk Islam ya Bu, kita itu begitu brojol udah jadi Islam. Berarti ketika mendidik para pemuda itu bukan berarti kan udah Islam dari awal, udah aja biarin. Enggak, tadi harus dibina akidahnya. Supaya apa? Bahwa di dalam kehidupannya, gitu ya, mereka itu senantiasa berlandaskan kepada akidah, gitu. Jadi dunia itu bukan menjadi tujuannya. Dunia ini hanya sebagai sarana untuk apa? Untuk menambah amal nanti ketika dia mati. Jadi dengan akidah ini harus dikenalkan ibu-ibu rahimakumullah ke anak-anak kita. Kalau berbicara pemuda kan mungkin anak-anak kita, gitu. Bahwa kamu ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dan kamu ini pasti mati. Itu harus dikenalkan dari sejak awal. Kenapa? Berarti kalau kamu makhluk diciptakan oleh Allah, gitu ya, dan kamu bakal dimintai pertanggungjawaban nanti setelah mati, berarti kamu hidup di dunia itu harus benar, harus sesuai dengan akidah Islam. Standar kamu dalam berbuat itu adalah akidah Islam. Maka itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Makanya Bilal bin Rabah, di mana disiksanya? Bilal itu kan seorang hamba sahaya. Ketika Bilal tahu masuk Islam, oleh tuannya itu disiksa itu. Dijemur di atas batu, gitu ya, di bawah terik matahari. Suruh mengatakan Lata Uzza, Lata Uzza. Tapi yang dijawab oleh Bilal bin Rabah, jawabnya apa? Ahad, Ahad, Ahad. Terus. Jadi udah nggak takut lagi. Karena apa? Di dunia bukan tujuannya. Kalau yakin takut dunia, begitu ditakut-takuti gimana? Iya deh Lata aja, kan gitu ya. Iya deh Lata Uzza. Seperti saat ini, kalau kita berpikir takut akan dunia, gitu ya, tidak kebagian dunia, maka gampang ngejual agama itu kan. Dibayar dikit aja. Kayak sekarang misalnya buzzer, gitu ya. Itu dibayar berapa sih, gitu ya. Tapi ngomongnya kan pedes banget gitu. Benci banget kepada Islam. Padahal kalau ditanya apakah dia agamanya Islam? Islam. Tapi dia berani ngejual akidahnya, berani ngejual agamanya demi uang yang sedikit. Nah, kalau ditanamkan akidah Islam, maka sebagai landasannya akidah untuk hidup di dunia dan di akhirat. Seperti pekan yang lalu saya udah jelaskan bahwa agama itu bukan hanya urusan akhirat, tetapi agama itu adalah ngatur urusan dunia. Karena dunia itu harus dijadikan sarana sebagai bekal di akhirat. Nah, itu yang harus ditanamkan. Nah, pemuda saat ini ngerti nggak tubuh yang begitu? Aduh, boro-boro ya. Mereka nggak kenal itu, gitu. Nah, ini kan berarti tugas kita nih, gitu ya, yang sadar, gitu ya, yang sehat, yang waras, kudu memperbaiki pemuda seperti itu. Sehingga menjadi pemuda-pemuda sahabat seperti dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul udah nyontohin tuh begitu caranya, gitu.
Jadi kalau nyari gimana sih, bukan yang unggul itu, bahkan sekarang malah yang muncul misalnya mendidik pemuda yang punya kepribadian. Yang diajarinnya apa? Kalau ada training kepribadian itu. Diajarin cara makan, benar Bu. Cara makan. Bagaimana menempatkan sendok dan garpu. Sendok dipegang tangan mana, garpu mana. Gimana kalau ada pisaunya? Gimana cara jalan? Gimana cara nunduk? Yang begitu kan, yang dia itu disebut katanya punya kepribadian. Bukan. Yang punya kepribadian itu adalah apa? Yang ketika dia berpikir Islam, kemudian ketika bersikap juga dengan Islam, itu punya kepribadian. Benar dan salahnya itu disesuaikan dengan akidah Islam. Kalau kata Allah jelek, ya udah tinggalkan. Kan yang berkepribadian itu kalau yang bajunya sesuai gitu ya, kalau kuning dengan hijau gitu ya. Dengan ini, itu yang punya kepribadian. Kalau makanya kalau ada yang pakai baju warnanya enggak matching, kurang kepribadiannya katanya gitu. Padahal yang punya kepribadian kalau dalam hal berpakaian di dalam Islam bagaimana? Yang berketutup auratnya. Soal warna nggak pernah dipermasalahkan kan gitu. Itu yang punya kepribadian Islam tuh. Karena dilihat dari cara berpakaian pun menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki kan gitu. Nah itu punya kepribadian. Tapi di dalam sistem kapital saat ini gitu ya, atau dengan kalau tadi akidah Islam berarti akidah sekuler gitu ya, yang mentiadakan agama di dalam kehidupan, dianggap bahwa yang punya kepribadian itu kalau pakai pakaian matching gitu ya, tasnya matching gitu ya, sendalnya matching, mobilnya matching, cat rumahnya matching, repot banget ini ya, setiap saat kudu ganti. Nah itu. Jadi bukan yang seperti itu. Makanya tadi yang pertama ya, tanamkan akidah bahwa akidah Islam itu menjadi landasan untuk bertindak baik di dunia maupun akhirat. Dengan cara apa? Kenalkan bahwa, sadarkan para pemuda atau anak-anak kita itu gitu ya, atau kita pun, bahwa kita ini makhluk manusia yang asalnya tidak ada, kemudian ada di dunia, ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bakal diambil lagi oleh Allah, bakal dimatikan. Berarti kita bakal dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Sehingga itu yang dilakukan. Jadi pemuda itu berarti berpikirnya senantiasa kepada Allah. Kuat tuh kepada Allahnya. Sehingga kalau muncul sekarang gaya-gaya hidup yang aneh-aneh kayak tadi, dia nggak akan tergoda. Tidak akan merasa sedih juga karena berbeda dengan temannya. Tidak akan juga tergoda untuk mengikuti tren gitu ya. Saat ini yang terjadi tadi gaya hedon gitu ya, supaya kelihatan gaya gitu ya. Walaupun BPJS, apa Bu kemarin BPJS? Budget pas-pasan. Budget pas-pasan. Apa tadi kemarin? BPJS, jiwa sosialita. Iya, makanya kenapa banyak anak yang marah kepada ibunya kalau tidak diikuti, bahkan mukul ibunya, bahkan nauzubillah min dzalik, ada yang ngebunuh ibunya. Karena tadi gitu, ngikutin gaya hedon, karena agama nggak ngerti. Harus bagaimana? Jadi akhirnya tadi, padahal masa remaja itu masa mencari jati diri, nggak ada yang nanamkan. Akhirnya ngikuti apa yang ada, yang kelihatan, yang gampang diikuti, itulah yang diikuti. Itu yang terjadi saat ini, gitu. Jadi seharusnya yang di Majelis Taklim ini bukan hanya emak-emak yang tinggal sebentar lagi ya, yang tinggal nunggu di pinggiran. Harusnya banyak pemuda, gitu ya. Nah. Kemudian yang kedua nih ya. Yang kedua tadi kan menanamkan akidah. Yang kedua, memahamkan para pemuda itu bahwa tujuan hidup yang tertingginya adalah mendapatkan ridho Allah. Begitu juga Rasulullah menanamkan. Jadi ketika beliau membina para sahabat ya, kan setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian disampaikan kepada para sahabat.
Kemudian para sahabat selain mendengarkan, kemudian memahaminya dan menghafalkannya. Setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk menjalankan apa yang disampaikan. Bukan hanya sejak mendengar, paham, udah aja. Tetapi mendengar, memahami, kemudian mengamalkan. Gitu ya. Nah, ketika mengamalkan, pada saat itu makanya karena lewat pembinaan dikontrol. Jangan sampai ini para pemuda ini nih di dalam hidupnya itu mencari ridho kepada manusia. Harus ridhonya itu kepada Allah. Maka diajarkan mana yang baik menurut Allah, mana yang dibenci menurut Allah. Sehingga ketika dia berbuat itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, bukan ingin dipuji manusia. Nah, yang terjadi saat ini kan, kalaupun misalnya nunjukkan pakaian, nunjukkan ke rumah, nunjukkan kekayaan, itu bukan supaya mendapatkan ridho Allah, tapi supaya mendapatkan pujian. Bahkan sekarang mah supaya viral. Ada yang menjual harga dirinya supaya viral kan? Kayak misalnya emak-emak gitu ya. Mungkin kalau pemuda tadi udah terpengaruh gaya hedon, ini udah emak-emak, udah sepuh. Gimana caranya viral? Joget-joget di tengah jalan. Ada nggak yang begitu? Karena apa? Kalau viral berarti dapat duit gitu. Balik lagi, tujuannya itu kalau memposting, makanya sekarang itu subhanallah ya, mulut dimaju-majuin kan gitu ya, gaya dijebing-jebingin gitu kan, jalan di lenggak-lenggok, tari di tengah jalan demi viral. Karena tujuannya apa? Bukan sebatas viral dikenal orang, dapat duit. Karena tujuan hidupnya bukan mendapatkan ridho Allah, tapi untuk dapat duit, dapat pujiannya dari manusia gitu ya. Makanya zaman sekarang makan yang dipuji itu lihat siapa yang dipuji. Ketika upacara di negeri Wakanda, itu yang ditampilkan adalah seorang anak nyanyi dangdut. Itu viral banget kan. Dianggaplah sampai diberikan menjadi duta intelektual. Masya Allah. Tapi lihat sebaliknya ibu-ibu rahimakumullah. Ada anak kecil hafal Quran, juara di tingkat dunia, pulang nggak ada tuh. Viral gitu ya, yang nyambut itu nggak ada. Tapi kalau nyanyi, joget-joget yang bisa nampakin pantat tuh, itu jadi viral. Nah ini kan kebolak-kebalik ya. Jadi para pejabat pun gitu ya, di yang pejabat negeri ini gitu ya, melihatnya itu justru yang begitu tuh. Kalau yang pandai membaca Al-Quran, yang belajar Islam, yang dia itu menjadi soleh karena belajar Islam, bukan dijempolin, tapi justru dicapin. Cap apa? Radikul gitu ya, radikul, es krim kan gitu ya. Dicap-capnya itu tuh. Maka kalau ibu-ibu ingat, mulai itu pada tahun 2012, itu kan saking takutnya tuh sama radikul menetapkan bahwa rohis sekolah itu menjadi tempatnya calon teroris disebutnya. Apa yang terjadi? Akhirnya para pemuda nggak mau ngaji dong. Emak-emaknya juga pada takut. Udah deh nggak usah ngaji-ngaji segala. Nanti mama khawatir, nanti ada polisi datang ke rumah. Kamu dicap radikal, kamu dicap teroris. Akhirnya ya udah nggak belajar. Makanya sekarang nggak ada pengajian remaja, pengajian pemuda. Karena kan sampai menterinya juga bilang kalau yang good looking itu adalah radikal. Gimana yang good looking? Ganteng tapi dia hafal Quran, yang ngomongnya sesuai dengan ajaran Islam, itu good looking. Good looking itu, nah itu bibit radikal katanya. Jadi akhirnya apa? Nggak mau pada belajar. Itu kan orang tua juga khawatir. Udah, makanya yang penting kamu itu matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, atau jadi orang terkenal. Cukup dengan orang terkenal, karena nanti bakal menghasilkan uang banyak. Jadi hidupnya bukan ridho Allah, yaitu ridho manusia. Kalau ridhonya ridho manusia, ya tergantung manusia menginginkan apa, kan gitu ya. Di apa yang diinginkan oleh manusia itu. Nah ini yang terjadi gitu ya. Nah kita berarti menjadi
ini kita gitu ya, proyek kita gitu untuk memperbaiki para pemuda ini, bagaimana nih mereka itu supaya taat kepada Allah, karena tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah, berarti dia harus mengikuti seluruh syariat Allah. Jadi ditanamkanlah mereka, bagaimana supaya kamu mendapatkan ridho Allah, kudu belajar kan tentang Islam. Makanya dulu Bu, para sahabat Rasulullah, bahkan terus sampai pada masa kejayaan Islam, para ulama itu bukan hanya hafal hadis, hafal Quran, mereka juga para ahli di dalam sains gitu ya. Dasar-dasar misalnya pembuatan pesawat terbang itu ulama yang bikin. Dasar-dasar optik itu ulama yang bikin. Dasar-dasar aljabar itu ulama yang bikin. Jadi mereka itu sungguh-sungguh gitu ya untuk mempelajari syariat Islam, kemudian dikembangkan sehingga menjadi dia itu memahami juga ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan. Jadi bukan berarti kalau orang-orang yang taat Islam itu kumuh gitu ya, bodoh, nggak ngerti teknologi, nggak ngerti perkembangan zaman, nggak begitu. Di dalam sistem Islam justru itu didorong gitu, mereka itu mempelajari sejak dini. Kalau Al-Quran, hadis, bahasa Arab itu sejak dini itu. Jadi bukan bahasa Inggris, matematika, terus apalagi seni ya, ada belajar seni vokal, seni tari, bukan itu. Tetapi yang pertama kali diajarkan itu kurikulumnya itu adalah ini, bahasa Arab, Al-Quran, hadis, fikih gitu. Baru nanti udah besar mereka cenderungnya ini untuk mempelajari apa, tapi tidak ditinggalkan sakofah Islamnya. Sehingga mereka itu benar-benar menjadi seorang ulama, juga seorang ilmuwan yang mengerti menyelesaikan kehidupan. Jadi kita mah tahunya kan kalau bikin pesawat dari barat gitu ya. Bahkan soal kacamata ini juga dari barat. Kalau misalnya ibu-ibu mungkin punya anak yang kedokteran, itu semua buku-bukunya itu barat semua tuh. Padahal orang barat nyuri dari buku-buku Islam. Makanya kenapa waktu di Andalusia itu di ibu kota Baghdad ya Bu, itu pusatnya Daulah Khilafah dulu, itu dihancurkan itunya apa, perpustakaannya dihancurkan, dilempar ke sungai, ke laut gitu ya, sebagiannya dibakar, nah sebagiannya itu dicuri oleh mereka, dibawalah ke barat. Mereka pelajari, muncullah kemudian seakan-akan ilmu-ilmu pengetahuan itu adanya dari barat, padahal hasil mereka nyuri dari peradaban Islam gitu. Jadi Islam dulu sebelum mereka gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita itu harus membimbing para pemuda itu mempunyai kebiasaan gitu ya, mempunyai kebiasaan Islam sejak awal, sejak dini. Berikan habit kalau bahasa sekarangnya ya. Dijadikan kebiasaan sejak awal itu dia taat kepada Islam. Jadi kalau saat ini kan gini, seperti yang pernah saya jelaskan, muncul ada undang-undang perlindungan anak. Ibu-ibu kalau punya anak kemudian nggak sholat, terus dipukul, anaknya lapor polisi. Ibu yang kena hukuman kan akan ditahan di penjara gitu. Nah di dalam Islam justru gitu ya, menanamkan ketaatan gitu ya kepada Islam itu sejak dini, sejak kecil, walaupun baru pembiasaan. Jadi mulai, kalaupun di dalam hadis Rasulullah bahwa ajarkan anak-anak kita itu gitu ya, sholat 7 tahun, 10 tahun nggak mau sholat baru dipukul, walaupun pukulan untuk mendidik. Tapi kan nggak mungkin ujug-ujug anak-anak kita sholat di usia 7 tahun, kalau nggak pernah sejak dini itu ditanamkan. Maka anak-anak kita mungkin mulai dari menutup aurat kan karena ngelihat ibunya ya. Bukan berarti anak-anak dipaksa harus pakaiannya seperti emak-emaknya, tapi karena melihat setiap hari anak ibunya begitu, kita jangan larang kalau anaknya pengen kalau keluar rumah itu, ibu pakai kerudung. Terus ya, kata ibunya jangan begini, ih kamu mah kecil-kecil, jangan, ntar aja udah besar. Gitu, jangan, nanti aja gitu ya. Masa ini baju lucu-lucu begini gitu kan, kata ibu ya. Tanamkan itu ya, biarkan mereka ngikuti yang baik. Ibunya sholat, ikuti. Jadi kalau ibu-ibu lagi sholat ya, jangan dimarahi anak itu. Awas ya, jangan ganggu ya. Begitu lewat ceplak gitu ya sama ibu.
Atau serem. Lihat yang sholat itu kebayang oleh anak-anak kan menyeramkan. Gitu. Tapi sebaliknya kalau ibu-ibu lagi kerja juga, ibu-ibu nggak mau dibantu sama anaknya. Udah jauh-jauh sana. Soalnya ngerepotin. Jadi akhirnya jadi lama kerjaannya. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung mendidik anak nggak birrul walidain tuh. Nggak mau bantu kepada orang tua. Karena kan kata ibu jangan deket-deket. Iya kan? Begitu udah besar karena mereka nggak terbiasa, ibunya teriak-teriak. Anak saya mah nggak mau bantuin. Anak saya mah nggak sopan. Anak saya mah begini begitu. Padahal itu sejak dini tidak dibiasakan. Mereka itu untuk mentaati syariat gitu. Harusnya kan sejak dini tuh. Jadi mulai kebiasaan sholat, kebiasaan nutup aurat, termasuk membantu orang tua. Bahkan kata Rasulullah, kalau anak kita sudah mumayyiz itu udah bisa membedakan ya. Kalau sampai dicontohkannya itu usia 2 tahun juga udah mumayyiz. Karena dicontohkan seperti Rasulullah dikasih susu dengan dikasih pada saat itu apa? Air panas, disuruh milih mana, ternyata bisa milih susu. Nah, kalau anak kita udah bisa membedakan itu sudah mumayyiz. Ajarkan adab kepada anak-anak kita, sopan santun gitu ya, ke orang dewasa harus hormat gitu ya. Terus bagaimana cara makan yang benar, jangan sambil jalan gitu ya, minum jangan sambil berdiri gitu. Nah itu sudah diajarkan sejak dini. Maka gitu ya, ketika udah dewasa nggak ke bawah-bawah gitu ya, ketika melihat temannya kalau makannya itu begitu, kemudian tidak mau membantu orang tua, nggak ada birrul walidain itu. Kenapa? Orang tuanya ditanamkan, udah kamu itu jauh-jauh, kamu belajar aja yang benar supaya nilai kamu bagus. Nanti sekolahnya dapat sekolah bagus. Nanti kan kamu dapat pekerjaan bagus dan dapat uang bagus. Bisa bantu ibu. Jadi birrul walidain itu tuh di ujung. Kata anaknya apa? Saya udah ngasih duit ibu. Ketika ibunya tua, ketika ibunya perlu bantuan dari anaknya, masukin deh ke panti jompo. Karena dianggap birrul walidain itu kan dia udah ngeluarin duit. Sampai pernah saya lihat tuh di ini ya, sekarang itu kan semua difilmkan ya di YouTube itu. Tapi masalahnya ini jadi akhirnya seperti mata-mata gitu ya. Orang yang bukan haknya tahu pun jadi tahu semua. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang udah sakit-sakitan yang memang perlu bantuan anaknya 4. Yang dilakukan oleh anaknya rapat. Siapa nih ibu kita nih mau di rumah siapa? Yang satu bilang, aku kan masih punya anak kecil, nanti gimana ibu? Yang satunya, aku kan kerja, gimana ibu? Gitu kan? Yang satunya, suami aku nggak boleh, katanya alasannya enak banget kan ya kalau udah alasan suami. Kata suamiku nggak suka. Akhirnya sepakat 4-4-nya nggak mau nerima ibunya. Terus kata mereka, udah gini aja, kita iuran, simpen ibu kita di panti jompo yang terbagus, katanya. Itulah karena dianggap itu sudah bisa menyelesaikan persoalan emaknya. Dengan birrul walidain itu adalah dengan memberikan uang. Karena dididiknya begitu tuh. Akhirnya yang dikejar ya tadi banyak duit. Makanya kan anak-anak yang kemarin Citayam itu bilang bahwa kamu duitnya buat apa? Buat bantu orang tuaku dong. Nah itu kan udah merasa bahwa dia sudah birrul walidain. Tapi sikapnya dia gitu, amalnya dia tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah, udah lagi nggak jadi hitungan. Maka kata orang tua, saya bangga punya anak aktif di CFW, gitu kan? Ada yang diwawancara tuh ibunya, saya bangga banget, seneng, nggak nyangka akhirnya dia bisa membantu saya, bisa memperbaiki rumah, bisa membantu adik-adiknya sekolah. Tapi gayanya begitu tuh. Mereka nggak pernah sholat, mereka nggak kenal bacaan, boro-boro bacaan sholat gitu ya. Baca Al-Quran pun nggak bisa. Nah itu yang terjadi. Tuh, jadi yang ketiga itu. Lanjut Bu? Lanjut. Masih belum ya? Jadi sampai jam berapa nih? Serah ketua. Ya, sampai jam 11. Di yang ketiga ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan gini,
kata Rasulullah kepada pemuda yang senantiasa taat kepada syariat Allah itu, beliau mengatakan begini, ya jabu rabbuka gitu ya, min syabin laisat lahu sobwah, yang artinya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala ya jabu sangat mengagumi kepada siapa, min syabin kepada para pemuda gitu ya, laisat lahu sobwah yang tidak mempunyai sikap sobwah. Apa itu sobwah? Sobwah itu bukan sop buah ya, sobwah. Sobwah. Sobwah itu adalah diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi kalau kita nggak kenal Islam tadi, akidahnya nggak ada, kemudian nggak taat sama syariat Allah, aturan-aturan Allah yang muncul ketika hidup, dia diatur gitu ya, cara berpikirnya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, karena tujuannya itu adalah hanya semata-mata kebahagiaan dunia gitu ya, maka dalam bicara, dalam bersikap sesuai hawa nafsu. Jadi sesuai dengan keinginannya aja. Bahkan mereka berani mengatakan berdasarkan ini kan berdasarkan hati nurani katanya gitu ya, keinginan seperti ini, padahal berdasarkan hawa nafsu itu sobwah. Jadi jangan kasih nama sobwah ya, kalau sobwah ya ini sobwah. Jadi sobwah itu jadi diperbudak oleh hawa nafsu. Nah kita pun kan begitu gitu ya, apalagi kita udah bukan pemuda lagi yang sebentar lagi udah mau itu ya bakal dimintai pertanggungjawaban. Jangan udah usia melebihi dari 40, makanya kata Rasulullah mengingatkan usia 40 itu puncaknya tuh. Kalau di usia 40 dia sudah taat sama Allah, maka selamat tuh. Tapi usia 40 masih ngikuti sobwah, hawa nafsu aja, ya bahaya itu. Kudu buru-buru disadar kan kalau masih suka sobwah tuh ya. Jadi udah 40 tapi keinginannya, berpikirnya, sikapnya mengikuti hawa nafsu. Kalau bahasa Betawinya mah terserah gue deh gitu ya. Nah, gimana gue aja, lu nggak usah mikirin gitu ya. Itu pokoknya keinginan gue begini gitu, nggak boleh ada yang larang. Kalau yang nggak sesuai, bahasanya kan gini, kan nggak ngerugiin dulu. Apa yang saya lakukan itu karena saya suka. Kalau kamu nggak suka, tinggalin aja, gitu kan. Jangan suka julid, jangan suka bahasanya apa ya, ikut campur gitu ya. Jadi jangan ikut campur. Nah ini, jadi kalau 40 kita kan ada yang masih di bawah 40. Ada ya, ada satu ya gitu. Yang lainnya itu udah kelewat tuh. Jadi kalau masih bandel-bandel, sadar gitu ya, langsung ingetin. Mak usia udah 55 gitu kan. Mak usia udah 60. Mak usia udah 70, apalagi yang udah 70 ya. Nah, jadi Allah udah ngasih bonus tuh gitu ya. Jadi kalau yang sebentar lagi ya. Iya. Iya kan katanya umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata di usia 75. Rata-rata ya, walaupun ada yang usia 80, 85 gitu. Jadi kalau kita 65 nih, kudunya udah itu lampu merah banget gitu ya. Udah lampu merah gitu. Jadi iya, lampu merah untuk ngikuti hawa nafsu gitu ya. Kudunya apa? Kudu hijau terus dalam mendekat kepada Allah. Nggak ada remnya. Gitu. Jadi kudu pakai jet gitu. Gitu ya. Untuk supaya menjadi ahli surga gitu. Amin. Jadi kata Rasulullah, Tuhanmu kagum kepada pemuda tadi yang tidak mengikuti hawa nafsu gitu. Yang keempat, nah ini setelah tadi akidahnya diperkuat gitu ya, kemudian tujuan hidupnya harus hanya ridho karena Allah, taat kepada syariat. Yang ketiga, yang keempat ini juga para pemuda ini harus dibimbing untuk peduli kepada sesama. Dengan cara apa? Dakwah. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, dakwah itu bukan menunjukkan misalnya orang udah jadi di posisi tertentu baru dakwah.
Dakwah ini adalah perintah kepada setiap laki-laki maupun perempuan yang udah balik kan dari Allah. Karena itu bukti kepedulian. Ketika kita sudah memahami Islam tadi ya, yang sudah dibekali akidahnya jadi landasannya gitu ya. Kemudian ridho Allah jadi tujuannya, taat kepada seluruh syariat Allah gitu ya. Itu nggak mungkin dia ingin masuk ke surga sendirian. Maka sebagai bagian kepedulian, kayak tadi ketika kita melihat pemuda rusak seperti ini, kita harus peduli. Dengan apa? Dakwah. Menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan begini, yang penting saya masuk surga sendiri. Saya taat tiap hari, gitu ya, tiap malam saya ibadah kepada Allah hanya untuk sendiri. Biarin aja orang lain urusan dia. Nah itu yang tidak peduli. Jadi kita nggak bisa hidup begitu. Ketika kita punya pemahaman, oleh Allah diberikan kita itu, gitu ya, ilmu Allah gitu. Maka kita harus menjadi orang yang peduli. Maka ketika melihat sekeliling ini terjadi kerusakan, nggak mau diem kita. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka nggak akan ada tuh menjadi para pemuda yang egois, yang individualis. Terserah, yang penting saya senang sendiri. Kalaupun dia misalnya menjadi orang yang taat kepada Allah, yang penting saya selamat, biarin aja orang lain mah. Ya kan Bu, gitu kan, misalnya gitu kan, Bu saya mah nggak pernah kemana-mana, setiap hari di rumah ngaji, sholat sunnah gitu ya, belajar ke taklim gitu. Terus gimana Bu tetangga, gimana kondisi saat ini? Itu kan bukan urusan saya. Yang penting saya dan keluarga aman. Padahal kejahatan itu, gitu, kalau kita tidak peduli, kena juga kan ke kita. Ya kan, kerusakan misalnya saat ini pemuda. Apakah anak-anak kita aman dari kerusakan ini? Enggak. Padahal kata ibu nggak pernah anak saya mah diajarin begitu. Terjaga, dia ngaji di rumah, dia pokoknya saya senantiasa nasehatin. Apakah hidupnya sepanjang hidupnya hanya di rumah? Enggak mungkin lah. Gitu ya, kalaupun enggak keluar rumah nih, ini di dalam sakunya, ya kan, di dalam kamarnya emaknya masak, anaknya asik, lihat yang lain-lain kan gitu. Nah maka harus ada kepedulian. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang muslim yang tadi ya sudah dibekali, maka Rasulullah pun itu ketika Rasulullah membina tadi para sahabat gitu ya, sudah paham, sudah hafal, kemudian mereka dikirimkan oleh Rasulullah untuk berdakwah ke kabilah-kabilah yang ditunjuk oleh Rasulullah, dikirimkan untuk berdakwah supaya mereka pun sama terikat kepada Islam. Jadi bukan mendakwahi orang kafir ya, mendakwahi orang kafir itu nanti oleh negara, tetapi ya mengislamkan orang Islam ke tetangganya, ke temannya, sehingga dia itu punya kepedulian gitu. Maka insya Allah tuh nanti kalau pemudanya seperti ini, 4 aja ya Bu kriterianya, 4 tadi itu gitu ya, insya Allah ini pemuda akan menjadi pemimpin orang yang bertakwa, peduli. Jadi bukan hanya taunya itu jangan dibanding kayak gitu ya, itu ya. Jangan ojo dibanding-banding. Bukan itu taunya. Tapi taunya itu adalah itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran dari barat. Maka kita sebagai seorang muslim jangan ikut-ikutan. Kalaupun aku berbeda dengan dia gitu ya, aku tetap gitu ya, karena apa? Tujuan hidupku adalah ridho Allah gitu tuh. Maka dia pasti bakal memimpin. Nggak mungkin gitu ya, ketika dia bergaul gitu ya, ketika dia peduli dakwah di masyarakat, di umat gitu ya, nggak mungkin dia akan tidak menjadi pemimpin gitu. Jadi pemimpinnya ini banget gitu. Kalau sedikit saya menceritakan kayak Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih itu kan kesini ya. Beliau itu menaklukkan Konstantinopel itu 1458. Berarti kan udah ke sini ya. Nah, itu bisa menjadi Muhammad Al-Fatih ketika meruntuhkan Konstantinopel, yang katanya saya dapat kabar ibu-ibu mau ke Turki. Jadi kudu pelajari Turkinya yang benar ya. Turki itu adalah benar nggak? Menurut kabar berita, kabar burung.
Nah, kabar buruk. Turki itu kan kehilafahan terakhir. Turki Utsmani ya, kehilafahan Utsmani. Nah di situ kalau ibu-ibu datang ke istana, kemana? Jangan taunya Kapadokia doang ya. Walaupun Kapadokia juga itu dulunya tempat berkumpulnya para pejuang ya, tapi sekarang jadi tempat naik balon gitu ya. Karena dari dulu ya alatnya itu ke istana ke ke apa? Pokoknya istana Muhammad Al-Fatih, ibu-ibu kudu cari guide-nya yang benar ya. Nah, jadi karena kalau guide orang Turki itu kan orang Turki ada yang Kristen juga dan banyak guide Kristen. Maka yang diceritakan sejarahnya jelek semua tuh, gitu ya. Saya pernah ke sana itu dapat guide, ya untungnya saya kan udah tahu sejarah Turki ya, Turki Utsmani. Nah dia menjelaskan dengan walaupun dia pakai bahasa Inggris gitu, jelek banget tuh. Jadi Sultan itu gitu ya, dianggap bahwa Sultan itu tukang ngumpulin perempuan. Selirnya itu katanya ada 100 gitu ya. Terus suka ngebunuh orang karena memang di istana itu kan ada tempat ini juga ya, tempat apa ketika orang membunuh kan dibunuh juga gitu ya. Nah di situ ada tempatnya, tempat kisos ya. Terus di belakang istana itu ada kamar tempat perempuan. Nah kata si guide ini nih di sini nih dikumpulkannya para perempuan. Padahal gitu itu adalah tempat dulu dipisahkannya kehidupan perempuan dengan laki-laki. Jadi para perempuan itu memang istrinya nggak satu, istri-istrinya sultan, istri para pejabat, kemudian istri-istri yang bekerja di sana. Nah disitulah hidupnya. Maka banyak perempuan itu di situ. Tapi oleh mereka katanya ini tempat dikumpulkannya para perempuan yang nantinya digilir gitu katanya oleh sultan gitu ya. Ya karena orang kafir kan gitu ya. Nah, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Itu usia berapa? Usia 23 tahun. Muhammad Al-Fatih, ibu-ibu nanti kalau ke sana semuanya banyak Al-Fatih, Al-Fatih, Pateh gitu ya, di situnya banyak, termasuk jalan-jalannya juga. Nah, Muhammad Al-Fatih itu 23 tahun bisa menghancurkan Konstantinopel. Makanya Hagia Sophia itu gitu ya, yang dulunya dijadikan gereja gitu ya, oleh Muhammad Al-Fatih kan dijadikan masjid. Kemudian setelah Turki Utsmani dihancurkan oleh Kemal Atatürk, kemudian dijadiin lagi sebagai gereja, bahkan enggak gereja, seperti tempat budaya lah gitu ya. Nah sekarang kan dijadiin lagi masjid ya oleh presiden yang saat ini. Itu usia 23 tahun. Itu dididiknya ibu-ibu 23 tahun udah jadi pemimpin dunia. Muhammad Al-Fatih itu dididiknya semenjak bapaknya mendengar bisaroh Rasulullah. Bisaroh itu apa? Kabar gembira dari Rasulullah. Kata Rasulullah, sebaik-baik pemimpin pasukan adalah pemimpin pasukan yang menyerang Konstantinopel, yang mengalahkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Ketika dengar itu, langsung Muhammad Al-Fatih itu dulu asalnya namanya anak-anak suka main-main gitu ya. Panggillah guru, seorang ulama yang bernamanya Aksamsuddin. Dididiklah tuh Muhammad Al-Fatih, dipersiapkan untuk menyambut bisaroh itu. Karena jadikan ini menjadi yang penakluk Konstantinopel. Kalau dia menjadi penakluk Konstantinopel berarti dia pemimpin pasukan terbaik. Itu dididik sejak kecil. Muhammad Al-Fatih itu dalam kondisi apapun gitu ya, oleh gurunya terus dimasukkan. Bahkan pernah suatu saat Muhammad Al-Fatih itu disanksi, diberikan hukuman. Terus laporan karena bapaknya juga seorang sultan, Muhammad Al-Fatih itu ya laporan bahwa Muhammad Al-Fatih dihukum. Terus kata gurunya gitu ya, iya kalau dia tidak mendapatkan hukuman bakal jadi apa? Ternyata setelah itu malah orang tuanya berterima kasih dengan hukuman itu karena menjadi Muhammad Al-Fatih disiplin dan akhirnya menjadi penakluk Konstantinopel itu. Luar biasa. 23 tahun menguasai berapa bahasa? 9 bahasa. Bukan hanya bahasa Arab,
Semua bahasa yang pada saat itu beliau kuasai. 23 tahun udah jadi pemimpin. Saat ini usia 23 tahun jadi apa, Bu? Pemuda saat ini. Itu masih begini nih. Mak minta duit, mak, gitu kan? Masih begini nih. Tapi ini udah jadi pemimpin pasukan yang padahal gitu ya. Kalau ibu-ibu nanti kan ke apa itu naik biasanya ya, kalau di sana diajak naik itu kan perahu, bukan perahu, speedboat gitu ya, untuk mengikuti itu tuh apa, Masya Allah kok jadi semua lupa ya, bukan danau, sungai apa, aduh sungai apa Bu, kok jadi itu blank. Nah, bukan. Pokoknya itulah nanti pasti ini. Antara itu yang pembatas antara Turki Asia, nanti Turki Eropa itu gitu ya. Nah, itu lautan yang sangat dijaga oleh pada saat itu oleh raja. Nggak mungkin pasukan Muhammad Al-Fatih itu bisa masuk. Tapi apa yang terjadi? Muhammad Al-Fatih setelah sekian malam tidak bisa menghancurkan itu. Kata Muhammad Al-Fatih, kalau malam ini tidak berhasil, maka kita siap-siap besok. Perahunya diangkat ke bukit. Kan harusnya kalau perahu itu mengitari sungai ya. Ini enggak, diangkat ke bukit jadi lewat. Asalnya dari selatan jadi ke utara gitu. Tapi lewat bukit ditarik itu ke atas. Sampai akhirnya sampailah ke gerbang itu kerajaan itu gitu ya. Jadi akhirnya runtuhlah Konstantinopel itu. Jadi itu luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu ke Turki itu sambil belajar Islam ya, sejarah Islam, karena disitulah tempat Islam, makanya disebutnya Istanbul, padahal bukan Istanbul tapi Islambul gitu ya, Islambul. Jadi itu adalah kota Islam gitu ya, Islambul itu. Jadi disebutkan ibu kotanya Turki itu Istanbul, pada Islambul. Kenapa penggunaannya dengan menggunakan bahasa Turki? Dulunya Islambul, cuma setelah Daulah Khilafah Turki Utsmani itu tadi dihancurkan, semua bahasa Arab itu diganti oleh Kemal Atatürk. Semua diganti pakai bahasa Turki, termasuk bacaan sholat, termasuk adzan, itu diganti, dilarang menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena khawatir kalau mereka ya bisa bahasa Arab, bakal kembali lagi kejayaan Islam. Makanya sampai saat ini musuh-musuh Islam itu menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab. Makanya kita nggak ngerti bahasa Arab kan? Itu termasuk salah satu ciri-ciri kemunduran Islam, nggak ngerti bahasa Arab. Padahal Al-Qur'annya pakai bahasa Arab, hadisnya pakai bahasa Arab. Nanti kalau mati juga ditanya malaikat pakai bahasa Arab juga. Tapi kita nggak ngerti bahasa Arab gitu. Karena itu termasuk bahaya gitu ya. Kalau para pemuda ngerti bahasa Arab. Jadi ibu-ibu kalau tadi ya ngedidik anak-anak kita, jadi taat syariat itu termasuk dengan bahasanya pun harus ngerti bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Inggris, bahasa Arab duluan gitu ya. Karena bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Qur'an. Jadi ketika mereka belajar Al-Qur'an, mereka juga memahami bahasa Arabnya. Karena Al-Qur'an nggak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab gitu. Jadi itu yang ditakuti oleh musuh, para pemuda yang ngerti gitu ya ajaran Islam dan juga paham bahasa Arab ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang pagi hari ini ya menjelaskan salah satu ya bagaimana kita menyiapkan para pemuda yang tangguh tadi itu ya, yang cerdas, yang tangguh, kemudian bisa bersaing di global itu. Ibu-ibu jangan pernah menganggap bahwa kalau bisa bersaing dengan global itu meninggalkan agama. Kalau kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, itu akan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Jadi nggak bakalan jadi orang yang tidak peduli, justru menjadi orang yang sangat peduli, gitu ya. Jadi baik di sini, lokal maupun secara global. Nah, kalau berbicara global, maka Islam pun itu global gitu ya. Jadi pemerintahan Islam pun itu adalah pemerintahan yang global gitu. Seperti Rasulullah. Rasul itu kan bukan Rasul hanya untuk orang Arab, tetapi Rasul itu rahmatan lil alamin. Nah, maka Islam pun itu untuk mengatur seluruh umat manusia yang ada di dunia ini gitu ya. Yang sekarang ini nggak ada tuh.
gitu ya, pemerintahan yang mengatur dengan aturan Islam. Nah, kita harus mempersiapkan para pemuda dan kitanya pun mempersiapkan untuk menjadi para pejuang lahirnya para nantinya pemimpin yang akan menerapkan Islam. Gitu. Itu tugas kita sebenarnya gitu ya. Insya Allah itu ya Bu, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat dan ada faedahnya, Ibu pahami gitu ya, kemudian Ibu amalkan dan Ibu juga sebarkan sebagai bagian dari cinta kepada sesama, kepedulian kepada sesama, dakwahkan insya Allah. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.